Job Training 1. Pembelajaran coding dan kecerdasan artificial. Fase 3 kelas tipu. Elemen literasi algoritma. Berpikir komputasional menerapkan pengelolaan data. Pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Selamat pagi semuanya. Ya, sudah berpikir? Oke, berarti kita akan turun ke lapangan. Boleh. Ya. Ada yang nggak masuk? Gary, kenapa? Sakit? Benjol enggak? Kalau nggak semangat, kita akan olahraga dulu. Oke. Coba sekarang biarkan kedinginan, berdiri. Oke, sedang kita akan ice breaking dulu. Untuk melatih konsentrasi. Sedang tes. Oke, ya. Kita akan membahas tentang literasi algoritma. Kemarin kita sudah bahas tentang apa? Yang pertama, ayo, 4 pilar apa? 4 pilar berpikir komputasional. Ya. Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, B, aduh nggak ada lagi. Ini nggak ada yang nyala kan? Banyak ya. Yang pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Posisi. Dua, pengenalan pola. Ketiga, Abstraksi. abstraksi. Empat, algoritma. Baik. Nah, kita akan mencoba melihat suatu. Ya,
Jadi nanti kita akan mengamati video. Video apa aja? Nanti dulu. Kita bongkar dulu. Oke, komposisi kemana Nala? Komposisi Ya. memecah belah suatu masalah menjadi masalah-masalah yang kecil. Oke. Pengenalan pola? Mengenali pola dalam masalah. Iya, mengenal pola. Pengenalan pola. Kalau kita secara umum adalah bentuk yang berulang. Abstraksi. Memisahkan kondisi yang tidak penting. Kita hanya menuju ke fokus yang pentingnya saja. Algoritma menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik. Yuk kita mau mencoba mengamati sesuatu yang sifatnya di kehidupan kalian masing-masing. Yang menggunakan apa? Algoritma. Algoritma itu tadi apa? Algoritma tadi apa? Ready? Algoritma tadi apa? Ya, setelah ditulis tabel angkat tangan. Ya, apa? Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Oke, sebelum kita mengamati, kita mau mencoba beberapa contoh algoritma. Oke, sekarang saya mau 3 orang yang berbeda-beda. Harus basic kan? Oke. Grace, 1. Grace, maju. Kemudian ada ada lagi besok. Ambil poin-poinnya. Nyala. Oke. Ayo, udah sesuai di tempatnya kan? Oke. Tuliskan langkah-langkah membuat mie instan. Gampang sekali Bapak. Oh, gampang ya. Oke. Banget Bapak. Ya, jangan nyontek. Laku Kakak. Pertama buka bungkus. Kedua buang minyak. Coba. Ke panci maksudnya. Terus buang minyak. Kira-kira mereka pernah masak mie apa enggak? Enggak. Boro-boro ke dapur ya. Aku aja nggak tahu. Megawati. Itu kalau bukan Tapi komposisinya Kita lihat nanti. Oke. Menurut versi Grace, tuangkan air pada panci yang disiapkan. Yes. Benar salah? Benar. Ambil mie instan yang kalian inginkan. Tunggu airnya sampai mendidih. Sambal ambil, menunggu airnya dipotong, bungkuskan bumbunya, lalu tuangkan ke piring mangkok. Masukkan minyak jika airnya sudah mendidih. Tunggu minyak matang 4 jam. 4 menit ya, bukan. Jika minyak sudah matang, sisihkan ke dalam piring yang sudah ada ke dalam bumbu. Beri kuah pada mangkok jika minyak berkuah. Aduk rata hingga mie dan bumbunya tercampur, siap disajikan. Makannya. Oke. Rebus air, ya ada ya. Rebus air sampai mendidih. Lalu masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Lalu tunggu hingga mie
sampai mendidih sambil menunggu buka bungkus mie adalah ketika air sudah mendidih, masukkan mie adalah sambil menunggu mie matang, ambil mangkok dan masukkan bumbu. Setelah matang, tiriskan mie di kami goreng. Lalu masukkan ke mangkok tadi, aduk mie dan selamat menikmati. Oke, kalau kita menggunakan pola berpikir komputasional, kira-kira yang masuk ke dekomposisi Kira. Singkat banget jelas. Oke. Buat Kenapa Wen? buat tulis dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Oke. Urutannya Pas. sama sih. Sama kurang lebih. Nah, Somong. tapi di Wenlet ada apa dulu? Ini langsung tuangkan air Ada panci. erupsi. Nah, sekarang ini ada menyalakan kompor nggak? Nggak ada. Tuangin doang, masukin dalam doang. Ya, ya. Berarti dekomposisi tadi adalah apa? Memecah belah masalah menjadi yang lebih. Hah? Mikir, ya. Tapi ada lagi nggak sebelum ambil panci? Siapkan bahan dan alat dan apa lagi? Ya. Oke, itu udah masuk. Kurang, agak kurang. Singkat banget. Ya. Oke. Jadi berpikir komputasional seperti itu. Dengan dekomposisi. Kira-kira dari kalau kemarin apa ada data. Di sini yang mengandung data apa kira-kira? Variabel dan apa kemarin? Variabel Dan dan variabel itu ada, data itu gambarannya. Oke. Kita akan mencoba melihat proses pembuatan mie. Kalian pengamatan dulu ya. Perhatikan. Teman-teman buat masak mie instan kuah nih. Ini enak banget teman-teman, kuahnya seger gitu ya. Ini kental banget kuahnya, terus cabenya juga ini sangat lezat sekali. Dan sekarang kita langsung aja ya buat mie instan rebusnya. Ini bahan-bahannya saya udah siapkan bawang merah, ini udah diiris-iris, bawang putih juga sudah dicincang, terus juga cabai rawit yang udah diiris-iris. Kita tumis ya dengan pakai sedikit minyak aja, tumis sampai benar-benar wangi, sampai berubah warna jadi kuning. Kita masukkan juga ini potongan daun bawang. Kita tumis dulu sebentar aja sampai daun bawangnya agak layu sedikit. Nah, selanjutnya teman-teman kita tambahkan air. Nah, ini airnya saya pakai kurang lebih 600 ml. Di sini saya pakai Indomie soto ya teman-teman, 2 bungkus. Nah, kita masukkan dulu bumbunya semuanya ya teman-teman. Bumbu kaldunya, cabenya, terus juga minyaknya kita masukkan aja semuanya. Nah, supaya lebih enak kita tambahkan kecap manis ya secukupnya aja. Lalu tambahkan juga ini saus sambal, saya pakai ada banyak rasa teman-teman. Nah, ini kita aduk dulu, lalu kita masak ya, tunggu sampai airnya mendidih. Nah, selanjutnya kita masukkan telur ya teman-teman. Kalau kita nggak bisa pakai telur, teman-teman bisa pakai berbagai isian. Nah, ini teman-teman rahasia mie-nya itu supaya enak. Telurnya itu dihancurin seperti ini, supaya telurnya itu menyebar ke semua airnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan itu jadi lezat, enak banget. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita masukkan mie-nya. Nah, di sini saya pakai 2 bungkus teman-teman. Kemudian kita masak dulu sebentar aja. Kira-kira bagian bawahnya udah agak lengkap sedikit, kita tambahkan sawi ya atau kol atau apa aja ya silakan. Ini saya pakai sawi hijau secukupnya aja. Kemudian kita masak lagi ya teman-teman. Kita kematangannya disediakan aja ya. Nah, jangan lupa untuk koreksi rasanya juga. Dan di sini saya mau tambahkan saus sambalnya lagi ya teman-teman. Ini yang kalau misalkan kira-kira minyak udah matang ya udah pas, minyak bisa diangkat ya teman-teman.
instannya. Jadi bikinnya itu sangat mudah sekali, nggak perlu ribet-ribet, cukup diiris-iris aja bumbunya, terus juga ditambahin air, tambahin telur sama sayur ya teman-teman, dan jadilah mie instan kuah yang enak segar seperti ini. Nah, silahkan dicoba ya teman-teman. Nah, ini untuk perasaannya ya, jadi ada manisnya, ada gurih, pedasnya juga ada, pokoknya enak banget. Terus ini kuahnya teman-teman seperti ini. Nah, buat teman-teman di rumah silahkan dicoba ya. Semoga cara membuat mie instan Cubus ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak yang sudah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik. Setelah pengamatan tadi berarti ada beberapa proses ya. Yang mendekati itu ya, di komposisinya. Nah, sekarang kita akan mencoba diskusi berkelompok. Ya, berkelompok, satu kelompok 5 orang. 4. Oke, kita akan buat kelompoknya dengan random generator. Kita jumlah tim ada 4, satu kelompok 5 orang. Oke, sudah siap? 3, 2, nah. Sama siapa ya, Mas? Ya, stop, gak ada pengulangan. Yang pengulangan silakan keluar dari kelompoknya, bekerja sendiri. Ya, langsung membuat kelompok. Yuk, ayo, langsung ke kelompoknya. Oke ya, sudah. Studi kasus kita adalah siapkan buku catatannya. Oke, ya, studi kasusnya kita akan melihat bagaimana cara membuat es teh manis.
Masing-masing menulis di bukunya. Bukunya juga akan dinilai. Masukkan buku teh. Siapkan gelas. Siapkan gelas. Dibagi ya, di komposisinya mana. Bukan, jualan es teh di Gus Miftah. Ya makanya jual kok. ST-nya masih banyak. Ya sama jual. Salinan habis itu ada dompet. Jangan lupa dipecah lagi, di komposisinya pakai apa? Targetnya di perpustakaan. Di komposisinya itu mencari rak buku, mencari judul buku, mengambil buku. Yang pengenalan buku pola, semua buku di rak susun berdasarkan abjad dan nomor. Kemudian abstraksinya mengabaikan warna sampul atau jumlah halaman, fokus pada judul dan penulis. Kemudian algoritmanya seperti karya rak buku dan segala macamnya. Nah, kalau membuat es teh manis, bagaimana kalian memecahkan? Berpikir secara komputasional. Di komposisinya apa? Polanya apa? Kita mau lihat hasil dari ya, 5 menit lagi. Sudah? Yang lainnya tolong tenang. 3, 2, silakan. Cara membuat es teh manis dari kelompok kita adalah pertama siapkan semua alat dan bahan. Kedua ambil panci dan isi air secukupnya. Nomor 3 taruh panci di atas kompor dan nyalakan kompor. 4 tunggu air sampai mendidih. 5 sambil menunggu letakkan teh celup ke dalam gelas. 6 masukkan gula ke dalam gelas.
yang berisi teh celup. 7. Setelah air mendidih, matikan kompor. 8. Tuang air panas ke dalam gelas yang berisi teh celup dan gula. Nomor 9, aduk teh hingga gula melarut. Nomor 10, angkat teh celup dari gelas. Nomor 11, diamkan teh hingga tidak terlalu panas. Nomor 12, masukkan es batu secukupnya dan es teh siap disajikan. Oke, sekarang untuk dekomposisi dan polanya apa, kemudian abstraksinya apa, kemudian algoritmanya yang mana aja. Jadi kalau misalkan untuk dekomposisinya itu jadi dipecah belah kan, jadi dipecah belah jadi Ya, pekerjaan yang lebih kecil. Oke, poinnya yang mana? Poinnya yang siapkan semua alat dan bahan, terus taruh panci di atas kompor dan nyalakan kompor, detail-detail kecil, lalu udah sih kayaknya itu doang. Oke, kemudian yang polanya yang mana? Pola sih kayaknya nggak ada sih. Nggak ada polanya. Ya jadi ya beda-beda step-step. Yang bentuk pengulangan ada nggak? Nggak ada, menurutku nggak ada. Oke, sekarang kalau yang abstraksi apa? Kalau abstraksi poinnya yang yang gimana celup dari gelas itu nggak terlalu penting gitu sebenarnya. Nggak terlalu penting. Iya, yang abstraksinya apa yang penting? Abstraksi kan yang poin pentingnya aja. Abstraksi kan jadi kayak yang nggak harus banget dikerjain. Poin pentingnya apa? Tujuan membuat es teh manis itu apa? Pikir sendiri untuk diri. Nah, itulah abstraksinya. Jadi ya nomor 12 tadi bisa masukkan es batu secukupnya dan itu siap disajikan. Nah, itu abstraksinya. Yang algoritmanya. Algoritma itu kan langkah-langkah. Oh ya, kan. Menurut saya sih ini udah berurutan ya, misalnya dari nomor 1 sampai 12. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, selanjutnya. Oke, ya, bisa nggak dibuka? 3, 2, action. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara membuat es teh manis. Yang pertama, siapkan alat, yaitu alatnya kantong teh, gula, es batu, dan air. Bahannya ada panci, kompor, sendok, dan gelas. Yang kedua, cara membuatnya. Yang pertama, ambil panci lalu isi air secukupnya. Yang kedua, nyalakan kompor, taruh panci di atas kompor yang menyala. Yang ketiga, jika air sudah mendidih, masukkan ke kantong teh. Yang keempat, masukkan 2,5 sendok ke dalam gelas. Yang kelima, jika teh sudah bercampur dengan air, matikan kompor. Masukkan air teh ke dalam gelas, lalu aduk hingga gula larut. Yang keenam, masukkan es batu secukupnya. Yang ketujuh, selamat menikmati. Oke, dekomposisinya gimana? Dekomposisinya adalah kami memisahkan alat-alat dan bahan apa aja yang perlu. Oke. Kemudian polanya? Polanya kami harus berpikir cara membuat es teh manis tersebut. Oke. Abstraksinya? Abstraksinya kami
memecahkan masalahnya itu cara membuat ST. Oke, silakan dulu. Jadi komposisinya adalah apa nih? Bahan, persiapan alat, menyeduh teh, menambah gula, menambahkan es batu. Pengenalan polanya, mengaduk. Aduk ada pengulangan nggak? Ada. Ya. Mencicipi rasa? Ada. Ih, kurang gula. Ih, kelebihan gula. Nah, pas. Ya kan? Kemudian menunggu waktu tertentu. Saat merebus teh, menyeduh teh. Kalian tanya direbus apa enggak? Kemudian abstraksinya yang penting, suhu air, waktu seduh, takaran gula, jumlah es batunya. Yang tidak penting apa? Merek tehnya. Warna gelas penting nggak? Bentuk sendok. Enggak. Kemudian jenis kompornya, apakah harus Miyako apa? Ya. Di sini langkah-langkahnya adalah seperti yang kalian sudah tuliskan di situ. Ada berapa? Langkahnya ada berapa? Kalian? Hah? Ada? Udah berapa, Bos? 12. Kami 10, Mister. 10. 12. Algoritmanya di sini hanya ada ya. Siapkan alat dan bahan, rebus air hingga mendidih, seduh teh 3-5 menit, tambahkan gula, aduk, tambahkan es batu, aduk dan sajikan. Ya. Di sini diagramnya ada. Nanti kita akan mencoba dengan algoritmanya dengan membuat tabelnya. Oke, untuk hari ini gimana? Ada yang susah? Susahnya di mana? Kelompoknya. Nah, kelompoknya. Dua gak ada Kelompoknya gimana? Aman? Oke. Untuk itu kalau ada kesusahan, susahnya di mana mengelompokkan? Untuk BK-nya susah nggak? Apa? BK berpikir komputasionalnya susah? Enggak. Kata berarti susah. Wow. Dressing. Parah banget. Tahu nih berarti. Ya. Di sini harapannya kalian mampu mengolah data. Nantinya saya kasih penugasan ini, kalian bisa mengatur waktunya dan menghitung waktu proses suatu masalah bisa diselesaikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan selesai dan kita akan It's time to have first break. ditutup dengan greeting. Okay, God bless. Thank you. On the job training 1. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Fase di kelas 1. Elemen literasi algoritma. Berpikir komputasional menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi.